Setelah adanya pernyataan Menteri Agama yang menjadi polemik di tengah masyarakat begitu, ini belum ada permintaan maaf yang disampaikan oleh Menteri Agama, sehingga yang diminta oleh para pengunjuk rasa adalah agar Menteri Agama ini memberikan permohonan maaf kepada masyarakat. Yang kedua ialah meminta agar kepolisian ini memproses ataupun melanjuti adanya laporan-laporan terkait dengan penodaan agama yang masuk ke kepolisian di beberapa daerah, sehingga diminta oleh pengunjuk rasa ini segera memproses, jangan sampai dibiarkan adanya penistaan atau penodaan agama di Indonesia ini. Kepada pihak kepolisian untuk segera memproses beberapa laporan yang sudah dilaporkan oleh kawan-kawan tentang dugaan penistaan agama. Kita berharap tidak ada lagi yang melindungi penoda agama, karena kita tidak ingin siapapun menodakan agama pun di negara yang kita cintai. Oleh karenanya, kami alumni 212 akan tetap turun mengawal dan memastikan sampai kapanpun agar ini tetap harus diproses. Urusan presiden mau pecat, mau mundurkan, urusan presiden urusan kita. Yang kita perjuangkan harus diproses secara hukum. Tidak boleh ada penodaan agama dibiarkan negeri ini. Ya, kita tunggu sampai dengan Jumat depan. Kalau belum ada proses yang dijalankan oleh pihak kepolisian, saya pastikan Jumat depan kita akan turun kembali di Barreskrim. Perkataan-perkataan yang seringkali malah nyeleneh, ya, malah yang seringkali malah membuat kegaduhan dan sebagainya. Nah, kondisi saat ini kezaliman berada di dalam negara kita, ya. Kita lihat sendiri, ya, tampak begitu jelas gitu kan, segala kezaliman yang mereka perlihatkan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi gitu ya, menimpa diri kita, menimpa umat kita, menimpa para warga dan masyarakat sekitar kita. Justru dengan kondisi saat ini kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. MUI bahas fatwa penodaan agama, Menak Yakut siap-siap. Pelaksana tugas PLT Wakatum PA 212 Novel Bamukmin mengaku pihaknya sudah bertemu dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia MUI untuk membahas masalah penodaan agama yang menyeret Menteri Agama Menak Yakut Khalil Kaumas yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Pertemuan itu, kata Novel, dihadiri oleh 5 orang perwakilan dari PA 212, sementara dari MUI ada 3 wasekjen, yakni Ustadz Arif Fakhruddin, Kiai Haji M. Ziyad, Kiai Haji Abdul Manan Gani, dan Ketua Bidang Hukum dan HAM MUI, Profesor Diding. Pertemuan dilakukan di kantor MUI Pusat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 4 Februari. Inti yang kami sampaikan agar MUI bisa merespon cepat kegaduhan serta negara ini sudah darurat penista agama, dan apa yang diucapkan Yakut sudah masuk ke dalam unsur penistaan agama, kata Novel saat dikonfirmasi Populis.id pada Sabtu 5 Maret 2022. Maka dari itu, kami mendesak Majelis Ulama segera mengambil sikap resmi yang cepat dan tegas, karena pernyataan dari Menak sungguh membuat gaduh masyarakat, sambungnya. Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa dari MUI akan ada tindak lanjut atas permintaan dari PA 212. Nantinya suara PA 212 akan terlebih dahulu dibawa ke rapat utama para pemimpin agar pimpinan menyampaikan pandangannya. Sebelum adanya fatwa, maka MUI akan mencoba memberikan imbauan kepada umat Islam, siapapun dari rakyat sampai pejabat, agar ketika berbicara agama agar difilter. Jangan sampai pejabat yang seharusnya menjaga harmoni malah jadi biang keladi, tuturnya. Bagaimana diketahui, ucap Menak Yakut yang membandingkan azan dengan gonggongan anjing masih berbutut panjang. Kasus ini sudah dilaporkan ke kepolisian, bahkan kantor Kemenak RI berkali-kali digeruduk massa. Persaudaraan alumni PA 212 meminta Majelis Ulama Indonesia untuk menerbitkan fatwa yang isinya menyatakan pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas ada unsur penistaan agama. Kami tunggu fatwa MUI, kata Novel kepada wartawan pada Sabtu 5 Maret. Wakil Sekjen Jenderal PA 212 mengancam akan kembali menggelar aksi demonstrasi pada Jumat pekan depan jika tuntutan mereka yang meminta Menak Yakut dipecat dan segera ditangkap belum ditanggapi. Kami tunggu pemecatan Yakut serta Yakut ditangkap. Semoga seminggu ini ada kabar. Kalau gak ada kabar, Jumat depan kita demo lagi. Sebelumnya, PA 212 menggelar aksi bela Islam di depan kantor Kementerian Agama pada Jumat 4 Maret 2022 kemarin. Aksi tersebut digelar terkait ucapan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas yang menanalogikan gonggongan anjing saat berbicara mengenai pengaturan pengeras suara di masjid dan musola beberapa waktu lalu. Dalam aksi itu, PA 212 menuntut agar Menak Yakut diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri Agama, diproses hukum, dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada umat Islam atas pernyataan yang dianggap membandingkan suara azan
dan gonggongan anjing. Politisi Partai Solidaritas Indonesia PSI Guntur Romli mengutuk keras kelompok persaudaraan alumni PA212 yang sekarang ini sedang berupaya menyeret Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ke polisi. Kelompok pimpinan Selamat Ma'arif ini tak terima atas pernyataan Menak Yakut yang dinilai membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Kelompok pimpinan Selamat Ma'arif ini tak terima atas pernyataan Menak Yakut yang dinilai membandingkan azan dengan gonggongan anjing. PA212 mengklaim pernyataan Yakut masuk kategori penistaan agama. Guntur Romli mengatakan kelompok ini koar-koar membela azan, tetapi ketika azan dari masjid berkumandang mereka cuek saja. Menurut Guntur Romli itu sangat memalukan. Hal ini disampaikan lewat sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya. Bersama pernyataan itu, Guntur Romli juga membagikan sebuah video amatir kelompok 212 yang sedang berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Agama di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat pada Jumat 4 Maret 2022 kemarin. Memalukan, demo bela azan, pas azan di masjid masih teriak-teriak. Tulisnya dalam keterangan video tersebut dikutip Polis.id pada 5 Maret 2022. Dalam video tersebut tampak para pengunjuk rasa antusias mendengarkan orasi dan orator yang berada di atas mobil komando. Dari kejauhan terdengar suara azan dan diduga berkumandang dari Masjid Istiqlal. Kendati azan tanda panggilan salat telah dikumandangkan, tetapi para demonstran tetap tak bergeming. Sebagaimana diketahui, PA212 menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Agama di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat pada Jumat kemarin. Aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk protes atas ucapan Menak Yakut terkait azan dan gonggongan anjing. Para pengunjuk rasa datang dengan 3 tuntutan. Pertama, PA212 meminta Gus Yakut mundur dari jabatannya. Kedua, meminta pihak berwajib melakukan memproses dan penjarakan pemuda agama. Dan yang ketiga, menuntut Gus Yakut menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh umat Islam. Habib Bahar kritik lagi aturan pengeras suara azan. Ini pemerintah benar apa goblok? Habib Bahar bin Smith kembali angkat bicara terkait polemik azan yang dianggap telah mengganggu ketenangan masyarakat. Ia dalam sebuah ceramahnya kembali menyinggung soal pengaturan volume suara tua masjid tersebut dengan memberikan pertanyaan sindiran kepada jamaahnya. Dalam video yang diunggah Ngobras Official pada Jumat 25 Februari, terlihat Habib Bahar menanyakan kepada jamaahnya, apakah kebijakan pemerintah tersebut benar atau goblok. Beberapa hari yang lalu, pemerintah mengumumkan bahwasannya volume azan gak boleh kenceng-kenceng. Pemerintah benar apa goblok? Benar apa goblok? Benar apa goblok? Tanya Habib Bahar kepada jamaahnya. Bahar kemudian mengatakan bahwa azan merupakan panggilan sholat. Ia juga menjelaskan asal-usul azan kepada jamaahnya. Menurut Bahar dalam ceramahnya, azan dikumandangkan oleh orang yang suaranya kencang agar terdengar oleh banyak orang. Jadi maksudnya apa? Agar suaranya kencang, agar suaranya terdengar oleh orang-orang, agar terdengar oleh setiap pelosok-pelosok, agar terdengar di telinga-telinga orang yang gak mau mendengarkan azan, tutur Bahar. Habib Bahar kemudian bertanya kembali kepada jemaahnya, apakah suara azan kencang atau pelan? Berarti Nabi memerintahkan itu tanda bahwasannya azan kencang atau pelan? Keras atau pelan? Tanya Bahar. Jamaah secara serempak merespon keras menjawab pertanyaan Bahar bin Smith. Bahar menjelaskan kepada jamaahnya bahwa tempat yang tinggi dipilih sebagai tempat azan agar suaranya jelas terdengar. Ia juga menerangkan suara azan membuat setan lari terbirit-birit. Ketika azan dikumandangkan, setan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut, itu setan kalau ia dengar suara azan. Begitulah jelas Bahar bin Smith. Bahar kembali melontarkan pertanyaan sindiran kepada jamaahnya tentang orang yang tidak suka mendengar suara azan. Berarti kalau yang gak suka suara azan berarti apa? Tanya Bahar. Setan, jawab jamaah dalam video tersebut secara serempak. Kalau yang mau suara azan kecil berarti apa? Kalau pejabatnya suka pengen ngecilin suara azan, pejabatnya apa? Tanya Bahar kembali. Setan, jawab seluruh jamaah setiap kali Habib Bahar menanyakan pertanyaan tersebut. Bahar kemudian menerangkan jika tidak suka mendengar suara azan agar tidak tinggal di dekat masjid. Kalau ente nggak suka dengar suara azan, nggak suka dengar tawa masjid, ya jangan tinggal samping masjid, tinggal di hutan, ungkap Habib Bahar di depan jamaahnya. Dua masa pro dan kontra terhadap pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas berunjuk rasa di Balai Kota Cirebon pada Selasa 1 Maret. Kedua masa ini sama-sama menyuarakan aspirasi secara berbeda. Mendukung dan mendesak Menak Yakut dipecat gegara soal pengaturan pengeras suara azan. Beruntung dengan kesigapan aparat kedua kubu berseberangan ini tidak terjadi bentrokan.
Aksi massa dimulai dengan melakukan long march dari depan masjid atau gua menuju Balai Kota Cirebon. Sambil membentangkan sejumlah poster, massa mengecam pernyataan Menak Yakut yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Untuk itu, massa meminta agar Menak dipecat. Selain berorasi, massa juga meminta kepada perwakilan DPRD Kota Cirebon agar menyampaikan tuntutan aspirasi mereka ke pemerintah pusat. Sebab atas tindakan Menak sehingga membuat